Bisa merantau mak, karena jodi sinan, beko kalau wala bepiti, awak kirim kama, awak capu ya mak. Hai, balik lagi bareng Nyonya yang suka mengorek-ngorek alur cerita film Indonesia. Eits, tapi maaf ya kalau kadang-kadang Nyonya keceplosan dan sedikit spoiler. Nah, kali ini film yang bakal Nyonya review adalah Legenda Kelam Malin Kundang. Film Legenda Kelam Malin Kundang menghadirkan reinterpretasi berani terhadap salah satu cerita rakyat paling populer di Indonesia. Alih-alih mengulang kisah klasik tentang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu, film ini membawa legenda tersebut ke ranah psikologis dan misteri yang mencekam. Film mengikuti Alif, seorang micro painter yang baru pulih dari kecelakaan dan kehilangan sebagian ingatannya. Hidupnya mendadak goyah ketika seorang perempuan muncul dan mengaku sebagai ibunya. Sosok yang sama sekali tidak ia ingat meski ia telah meninggalkannya 18 tahun lalu. Dari lorong-lorong Jakarta yang sumpek hingga memorabilia yang tersebar dalam karya-karyanya, Alif terseret ke dalam rahasia masa lalu yang kelam dan traumatis. Dibuat oleh duet sutradara pendatang baru Kevin Raharjo dan Rafki Hidayat, serta ditulis oleh Alin D. Jayakusuma dan Joko Anwar, film ini menampilkan jajaran pemain Rio Dewanto, Faradina Mufti, dan Foni Anggraini. Di bawah produksi Joko Anwar dan Tia Hasibuan, premis klasik Malin Kundang dibentuk ulang menjadi drama misteri psikologis yang segar dan relevan. Salah satu aspek menarik adalah bagaimana film ini mengolah simbol batu dari legenda aslinya. Batu tidak hanya menjadi medium micropainting Alif, tetapi juga metafora atas kondisi psikologisnya. Keras, diam, menyimpan ingatan, namun tak mampu berbicara. Kondisi Alif pasca kecelakaan membuatnya seperti hidup sebagai batu. Ia merasakan emosi dan kepedihan, tetapi tidak mampu mengingat asal-usulnya. Pemilihan profesi micropainter juga bukan sekadar karena unik atau menarik. Seniman yang melukis dalam medium kecil bekerja dengan detail yang hanya dapat dilihat oleh sedikit orang. Sebuah simbol yang paralel dengan Alif yang selama ini menyembunyikan luka dan rahasia di balik permukaan hidupnya yang tampak sukses. Walau bukan film horor, nuansa mencekam dibangun dengan efektif. Scoring yang meresahkan, ritme yang menegangkan, serta adegan-adegan penuh isyarat menjadikan penonton terus berada dalam mode waspada. Duo sutradara Kevin dan Rafki juga menyelipkan kritik sosial secara subtil melalui visualisasi kota dan desa, memperlihatkan jurang kelas yang masih membayangi banyak kisah keluarga Indonesia. Meski kini hidup mapan di kota, Alif tetap berasal dari perkampungan yang membentuk masa kecil dan latar belakangnya. Legenda Kelam Malin Kundang berhasil memberikan wajah baru pada folklore klasik, lebih intim, lebih gelap, dan lebih manusiawi. Sebuah reinterpretasi yang berani dan menyegarkan untuk cerita yang selama ini hanya dikenal sebagai dongeng anak durhaka. Hal pertama yang saya sadari saat menyaksikan Legenda Kelam Malin Kundang adalah film Malin ini merupakan dongeng yang kemudian ditulis ulang dalam format yang lebih rasional dan kausal. Lupakan imajinasi sosok pria kaya dan congkak yang menghina juga tidak mengakui ibunya. Kemudian ibunya sakit hati dan mengutuk anaknya itu menjadi batu seperti pada kisah penuturan ibu dan nenek kita dulu. Di tangan Joko Anwar, Alin Jaya Sukmana, Rafki Hidayat, kisah itu menjadi jauh lebih gelap, tidak nyaman, dan jelas merupakan sebuah hukum sebab akibat yang tidak bisa diurai hanya dari satu aspek. Mereka bertiga mengubah kisah dongeng anak-anak menjadi problem personal yang berkaitan dengan masalah sosial dengan akar yang jauh lebih ruwet dibanding sekedar anak durhaka kepada ibunya. Rafki yang juga duduk di kursi sutradara bersama Kevin Raharjo mengubah rasa tidak nyaman itu dalam bentuk visual dibantu dengan Ical Tanjung dari balik kamera.
Bila memang tujuan Rafki dan Kevin adalah menyajikan psychological thriller yang tidak nyaman demi menggambarkan yang dirasakan Rio Dewanto sebagai Alif, maka saya rasa misi itu berhasil. Tangan dingin Ical benar-benar membuat suasana dunia Alif benar-benar dingin, suram, dan gelap. Nyaris sepanjang film ini diputar. Untuk beberapa bagian, bahkan membuat mata saya pening seperti yang dialami Alif saat satu persatu ingatannya muncul. Jujur saja, saya bukan penggemar berat film dengan teknik dan sajian macam suasana maghrib mendung seperti ini. Ditambah dengan teka-teki yang merangsang otak untuk berpikir, jelas Malin bukan tontonan bagi mereka yang ingin rehat dari suramnya dunia. Bahkan menurut saya, Malin menampilkan dunia yang bisa menjadi sangat suram untuk anak dan perempuan. Satu pengingat saya, masalah yang ditampilkan dalam film ini mungkin bisa menjadi trigger bagi sebagian pihak. Meski begitu, saya mengapresiasi interpretasi kisah dongeng ini menjadi film yang memotret masalah sosial yang kompleks. Mungkin ini seperti kisah The Wizard of Oz yang dulu terlihat magical, kemudian saat pecahannya digarap dalam bentuk wicked, menjadi terasa penuh isu politis. Seperti yang pernah diucap Rafki dalam sebuah wawancara, interpretasi ulang kisah Malin Kundang dalam film ini pun memantik pertanyaan dan pemikiran ulang dalam diri saya atas asal-muasal kisah dongeng tersebut, serta hubungan kuasa antara anak dan orang tua yang pada zaman edan ini makin bisa berbuah tindakan di luar nalar akal. Bicara soal edan, Rafki dan Kevin sukses memotret ketimpangan Jakarta dan syuting di kampung kolong bawah tol yang saya yakin tidak mudah untuk dilakukan. Untuk sesaat, saya merasa Jakarta tidak beda dengan Mumbai dalam film Slumdog Millionaire 2008. Dan sebenarnya, aksi merekam ketimpangan Jakarta tersebut juga penting untuk dilakukan lebih banyak sineas lokal, baik sebagai kritik sosial atau sekedar memotret situasi faktual dari masyarakat. Namun memang sebagai film yang ikut ditulis Joko Anwar, Legenda Kelam Malin Kundang bukanlah film terbaik dari sineas dan penulis tersebut. Gaya Tas Jokan sangat jelas terasa dalam film ini meski ia tidak duduk di kursi sutradara dan naskahnya ikut ditulis oleh orang lain. Saya lebih melihat Malin sebagai proyek Jokan untuk mencoba melahirkan penulis dan sutradara baru lainnya, mengingat film ini adalah film panjang pertama Rafki dan Kevin. Maka dari itu, wajar rasanya bila ada bayang-bayang orang lain yang mengikuti hasil kerja keras duo ini dalam menggarap film panjang pertama. Hal ini yang membuat saya penasaran untuk melihat karya murni seutuhnya dari Rafki dan Kevin. Yang jelas, Legenda Kelam Malin Kundang menjadi panggung sempurna bagi Rio Dewanto untuk menampilkan kemampuannya sebagai aktor utama. Saya sadari, naskah film ini tidak mudah untuk Rio, dan dia jelas berusaha keras menaklukkan hal tersebut. Seandainya film ini tayang sebelum pendaftaran Festival Film Indonesia 2025 ditutup, Rio Dewanto mungkin memiliki peluang untuk masuk nominasi pemeran utama terbaik, nominasi yang terakhir kali ia terima pada kurang lebih 10 tahun lalu. Namun bisa jadi Rio Dewanto masih memiliki kejutan penampilan lainnya pada 2026 mendatang, seperti kejutan yang ia tampilkan dalam Legenda Kelam Malin Kundang. I love you banget. Oke, sekian review dari Nyonya. Kalau boleh kasih rating, untuk film ini Nyonya kasih rating 7/10. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan juga share ke teman-teman kalian kalau video ini bisa jadi kisi-kisi kalian buat nonton filmnya. See you, bye!